Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Dinda Maharani Hamsa dengan NIM 6422014 dari kampus Cabang Cimone dengan kelas 644203. Kali ini saya dan teman saya ingin mempresentasikan hasil tugas PBL yang diberikan oleh Bapak Wawan Syahputra, yaitu tugas manajemen kompensasi kinerja mereview jurnal. Di sini pertama latar belakang. Secara umum dapat dikatakan bahwa kinerja karyawan yang baik bertujuan untuk meningkatkan produktivitas. Oleh karena itu, perbaikan sistem kerja dilakukan oleh setiap komponen yang ada dalam perusahaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan antara lain kompensasi, motivasi, dan kepuasan. Rumusan masalah yang kami ambil, yang pertama itu ada tujuan menganalisis variabel SDM, yang kedua ada pengaruh pelatihan dan kompensasi terhadap kepuasan kerja dan kinerja pegawai, yang ketiga ada kompensasi dan promosi jabatan berpengaruh terhadap kinerja karyawan, yang keempat ada pengaruh gaya kepemimpinan transformasional, motivasi, dan kompensasi terhadap kinerja karyawan, dan yang terakhir ada pengaruh kompensasi dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. Tujuan dibuatnya makalah ini yaitu membahas berbagai cara untuk meningkatkan manajemen kinerja, meningkatkan kinerja karyawan, tim, dan organisasi. Dengan mengaitkan pekerjaan manajer dan pekerja pada keseluruhan unit kerja organisasi, manajemen kinerja membantu mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan. Untuk mengetahui dan menjelaskan hubungan antara pelatihan dan kepuasan kerja karyawan, mengetahui dan menjelaskan hubungan antara pelatihan dan kinerja karyawan, mengetahui dan menjelaskan hubungan antara kompensasi dan kinerja karyawan, serta mengetahui dan menjelaskan hubungan antara kepuasan kerja karyawan dan kinerja karyawan. Manfaat yang kami ambil yaitu pertama, ada membantu penulis untuk memahami lebih dalam topik yang sedang dikaji, termasuk metode, hasil, dan implikasi penelitian yang sebelumnya. Yang kedua, ada menulis review jurnal membantu meningkatkan kemampuan penulis, akademis, dan komunikatif. Yang ketiga, ada untuk meningkatkan motivasi dengan memberikan pengakuan yang layak dan insentif yang memotivasi untuk kinerja yang lebih baik. Dan yang terakhir, yaitu memberikan wawasan tentang kekuatan dan kelemahan dalam sistem kompensasi serta kinerja karyawan, memungkinkan perusahaan untuk merencanakan strategis yang lebih efektif. Perkenalkan, nama saya Ismiati Nuraziza dengan NIM 642200939. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang sudah disampaikan oleh teman saya. Review jurnal pertama yaitu determinasi kinerja karyawan, kompensasi, motivasi, dan kepuasan kerja. Suatu kajian studi literatur manajemen sumber daya manusia. Review dari jurnal ini membahas faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan, seperti kompensasi, motivasi, dan kepuasan kerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompensasi dan kepuasan kerja adalah faktor dominan yang mempengaruhi kinerja. Saran dari jurnal ini adalah perlunya penelitian lebih lanjut untuk melihat faktor-faktor lain yang juga mempengaruhi kinerja karyawan. Jurnal ini menggunakan metode kualitatif dan studi literatur untuk mendukung temuannya. Selain itu, jurnal ini juga mencakup gambaran faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan, seperti lingkungan dan faktor individu, serta indikator kinerja karyawan yang dapat diukur. Teori kepuasan kerja juga dibahas dalam jurnal ini, termasuk two factor, teori, dan value factor. Penyebab kepuasan kerja juga disebutkan seperti pemenuhan kebutuhan individu. Jurnal ini memberikan wawasan yang berguna tentang pentingnya faktor-faktor seperti kompensasi, motivasi, dan kepuasan kerja dalam meningkatkan kinerja karyawan. Tujuan dari jurnal ini yaitu untuk mengeksplorasi pengaruh variabel manajemen sumber daya manusia, seperti kinerja karyawan, kompensasi, motivasi, dan kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan. Metode penulisan artikel ini adalah kualitatif dan studi literatur. Saran dari artikel ini adalah perlunya penelitian lebih lanjut untuk melihat faktor-faktor lain yang juga mempengaruhi kinerja karyawan. Review jurnal kedua, pengaruh pelatihan, kompensasi terhadap kepuasan kerja karyawan dan kinerja karyawan. Penelitian ini menyoroti dampak pelatihan dan kompensasi terhadap kepuasan kerja dan kinerja karyawan. Studi dilakukan di Bank Perkreditan Rakyat Nusambawingi dengan populasi 87 staf dan karyawan. Variabel yang diukur meliputi pelatihan, kompensasi, kepuasan kerja, dan kinerja karyawan. Penelitian ini menemukan bahwa pelatihan dan kompensasi memiliki pengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja dan kinerja karyawan. Hasil
Hasil penelitian mendukung teori bahwa pelatihan memengaruhi kinerja karyawan, kompensasi memengaruhi kepuasan kerja dan kinerja karyawan, serta kepuasan kerja memengaruhi kinerja karyawan. Keterikatan antara kompensasi, kepuasan kerja, dan kinerja karyawan dianggap penting dalam konteks organisasi. Meskipun penelitian memiliki keterbatasan seperti tidak semua responden mendapatkan penjelasan mendetail, terbatasnya variabel yang dipertimbangkan, dan penelitian hanya dilakukan di satu BPR. Hasilnya menunjukkan pentingnya pelatihan dan kompensasi dalam meningkatkan kualitas hidup karyawan dan kinerja organisasi. Tujuan dari jurnal ini yaitu untuk menguji pengaruh pelatihan dan kompensasi terhadap kepuasan kerja dan kinerja karyawan, serta untuk mengeksplorasi hubungan antara variabel-variabel tersebut dalam konteks Bank Perkreditan Rakyat Nusambawini. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana pelatihan dan kompensasi dapat memengaruhi kepuasan kerja dan kinerja karyawan, serta untuk memberikan saran untuk penelitian selanjutnya dalam bidang ini. Jurnal ketiga, dengan kinerja karyawan, kompensasi, dan promosi jabatan. Hasil reviewnya yaitu penelitian ini membahas pengaruh kompensasi dan promosi jabatan terhadap kinerja karyawan di PT MSP Batam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompensasi dan promosi jabatan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan secara parsial, namun tidak signifikan secara simultan. Penelitian ini menggunakan metode regresi linear berganda dengan sampel jenuh sebanyak 50 karyawan. Hasil penelitian ini mendukung temuan sebelumnya yang menunjukkan hubungan positif antara kompensasi, promosi jabatan, dan kinerja karyawan. Dengan demikian, jurnal ini memberikan kontribusi penting dalam pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan di perusahaan tersebut. Tujuannya yaitu adalah untuk menginvestigasi pengaruh kompensasi dan promosi jabatan terhadap kinerja karyawan di PT MSP Batam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kompensasi dan promosi jabatan memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan secara parsial dan simultan. Jurnal keempat yaitu pengaruh gaya kepemimpinan transformasional, motivasi, kompensasi terhadap kinerja karyawan. Hasil reviewnya yaitu berdasarkan ringkasan yang diberikan, jurnal ini menyelidiki pengaruh gaya kepemimpinan transformasional, motivasi, dan kompensasi terhadap kinerja karyawan di PT Hanken Indonesia. Hasil analisis menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan transformasional dan kompensasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Jurnal keempat yaitu pengaruh gaya kepemimpinan transformasional, motivasi, dan kompensasi terhadap kinerja karyawan. Hasil reviewnya yaitu berdasarkan ringkasan yang diberikan, jurnal ini menyelidiki pengaruh gaya kepemimpinan transformasional, motivasi, dan kompensasi terhadap kinerja karyawan di PT Hanken Indonesia. Hasil analisis menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan transformasional dan kompensasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan, sementara motivasi kerja tidak signifikan. Saran untuk perusahaan tersebut meningkatkan komunikasi visi misi, evaluasi karyawan secara rutin, dan menciptakan lingkungan kerja yang nyaman. Penelitian ini memberikan kontribusi dengan menunjukkan pentingnya kepemimpinan transformasional dan kompensasi terhadap peningkatan kinerja karyawan. Saran untuk penelitian selanjutnya adalah untuk mempertimbangkan variabel lain seperti stres kerja, lingkungan kerja, dan budaya organisasi. Overall, jurnal ini memberikan wawasan yang berharga tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan dan memberikan rekomendasi yang berguna bagi perusahaan. Tujuannya yaitu adalah untuk menguji pengaruh gaya kepemimpinan transformasional, motivasi, dan kompensasi terhadap kinerja karyawan di PT Hanken Indonesia. Penelitian bertujuan untuk mengevaluasi hubungan antara faktor-faktor tersebut dan kinerja karyawan serta memberikan rekomendasi kepada perusahaan dan peneliti untuk meningkatkan kinerja karyawan. Review jurnal kelima yaitu pengaruh kompensasi dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan PT Bank KNB Indonesia. Berdasarkan ringkasan yang diberikan, studi ini mengevaluasi pengaruh kompensasi dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan di PT Bank KNB Indonesia. Dari ringkasan tersebut, jurnal ini memberikan kontribusi penting dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan di industri perbankan. Meskipun demikian, terdapat beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan, seperti tidak adanya informasi tentang ukuran sampel,
validitas instrumen, atau faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi hasil penelitian. Selain itu, tidak ada informasi tentang latar belakang penelitian sebelumnya atau kerangka teoritas yang digunakan. Sehingga, untuk meningkatkan kualitas jurnal ini, penelitian selanjutnya dapat memperhatikan aspek-aspek tersebut untuk mendapatkan hasil yang lebih komprehensif dan dapat diandalkan. Tujuan dari jurnal ini yaitu untuk mengetahui pengaruh kompensasi dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan di PT Bank KNB Indonesia. Kesimpulan dari makalah ini yaitu bahwa kinerja yang baik seringkali diikuti oleh kompensasi yang memadai atau meningkat. Perusahaan cenderung memberikan insentif kepada karyawan yang berkinerja tinggi melalui bonus, kenaikan gaji, atau tunjangan lainnya. Serta kinerja dan kompensasi tidak hanya tentang hasil jangka pendek, tetapi juga tentang perencanaan jangka panjang. Karena pentingnya mempertimbangkan bagaimana program kompensasi dapat memengaruhi motivasi, retensi, dan pengembangan karir karyawan dalam jangka panjang. Saran dari makalah ini yaitu berdasarkan temuan di atas, kesimpulan dari artikel ini adalah bahwa ada banyak faktor lain yang dapat memengaruhi kinerja karyawan atau kinerja pegawai pada semua jenis dan level organisasi. Oleh karena itu, penelitian tambahan diperlukan untuk mengidentifikasi faktor lain yang dapat memengaruhi kinerja. Untuk meningkatkan kinerja karyawan, manajemen perusahaan harus memberikan motivasi terus-menerus kepada karyawan, terutama untuk melakukan pekerjaan yang sulit. Mereka juga harus mendapatkan kompensasi yang sesuai, terutama tunjangan kesehatan, untuk tetap mendorong karyawan untuk menyelesaikan tugasnya dengan disiplin. Baik, cukup sekian presentasi yang kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.